Halo Mac, Hai Mas Bernard. tumben banget hari ini kamu centil banget. Dan segala lagi. Harus dong karena hari ini kan kita kedatangan tamu spesial Sang Ratu. Jadi jangan sampai ada yang kurang nih Mas. Oh, maksudnya ratu saham, tapi kan bukan ratu Oh, kerajaan. Ratu Saham ya maksudnya. Nah, ini dia ratu semua. sahamnya. halo. Apa kabar Mas Cirita? Bernard? Halo semua. Ini kita ada 2 kopi nih. Oh ya. Kita ada cuan preso sama Arabins. Kira-kira Cerita sama Mas Bernard mau pesan yang mana nih? Kalau aku kan pengen selalu cuan, jadi aku Cuan. pesannya cuan preso dong. Ya, karena aku pengen yang ara-ara, aku Arabin. Oke deh, 1 cuan preso sama 1 Arabins ya. Iya. Aku siapin dulu kopinya. Oke, Silakan duduk dulu. thank you Mac. Yuk duduk Ci, silahkan. Halo Cuan Troopers, apa kabar ya? Mudah-mudahan luar biasa dan selalu cuan. Kembali lagi bersama saya Bernard Sujaya, CEO dari Sukor Sekuritas, di mana pada hari ini kita ada program yang sangat spesial, yaitu Sukor Coffee Talk. Dan pada episode kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Seorang wanita yang sudah lebih dari 20 tahun berpengalaman di dunia pasar modal. Siapa lagi kalau bukan Cik Rita Effendi. Halo Cik Rita, Halo, apa kabar? Seru banget. Luar biasa ya Cik ya, senang nggak diundang di senang. acara kali Makasih ini? banyak untuk Mas Bernard udah ngundang ke sini dan juga untuk Cuan Troopers ya, biar selalu semangat. Thank you, dan thank you juga buat Cik Rita yang selalu memberikan arahan, rekomendasi kepada komunitas member atau kepada para retail sehingga kita Iya. masih bisa survive di market Dan hingga kali stronger ini. together. Amin. Nah, aku mau tanya nih kepada Cik Rita, kaitannya mengenai kebijakan ARB 15% yang mulai berlaku di bulan ini dan perlahan-lahan nanti mulai simetris. Iya. Kira-kira hal ini merupakan hal yang menakutkan tidak sih buat seorang investor retail atau malah ini menjadi peluang yang menarik sebetulnya? Iya, untuk kondisi saat ini ya sebenarnya menurut aku akan lebih memberikan kita peluang karena dengan ARB yang lebih luas kita bisa mungkin trading lebih banyak ya. Misalnya kita bisa jual dulu, kemudian buyback, jual, beli. Istilahnya kita bisa berkali-kali jual beli dan nanti setelah dikembalikan menjadi simetris mungkin peluang itu akan lebih baik lagi dan mungkin saham akan lebih liquid jadinya. Oke. Jadi sebenarnya nggak semenakutkan itu, tapi tetap kita harus hati-hati. Kalau saham yang udah naik terlalu tinggi, mungkin kita hindarin dulu. Kalau sampai terjadi profit taking, takutnya kalau profit takingnya berlangsung dalam keadaan cepat dan jatuhnya lumayan jauh, nah mungkin kita hindarin ya. Kalau di sini kita banyak belajar, mungkin Sukor kan sering mengadakan edukasi kan. Yes. Itu akan sangat-sangat membantu kita semua untuk menjaga risk dan reward dari setiap saham yang kita masukin. Nah Cik Rita, Iya. kita juga melihat banyak saham yang terpengaruh dengan Benar. kebijakan ini dan sempat mengalami ARB hingga 15%. Iya. Seperti Goto, Thais, dan juga BHAT. Nah kira-kira nanti ketika ada saham yang ARB mencapai 15%, kira-kira apa yang bisa kita perhatikan, yang bisa kita kolek atau bisa kita spekulasi nih? Oke, mungkin kalau ARB-nya 15%, pertama kita harus lihat dulu penurunannya itu disebabkan oleh apa. Kalau memang oleh berita yang kurang bagus, mungkin kita pantau dulu. Biasanya itu perlu 2 hari lah untuk normalize. Oke. Jadi mungkin hari kedua baru kita lihat kalau memang ARB itu kebuka, itu bisa menjadi peluang, terutama untuk saham-saham yang likuiditasnya baik dan banyak diburu oleh investor ya. Memang Oke. secara fundamental cukup menarik lah. Jadi kita nggak perlu takut juga sih, tapi ya tetap kita pantau juga beritanya yang menyebabkan di ARB itu apa. Oke, jadi intinya perhatikan yang pertama, Benar. saham tersebut kalau Turunnya pertama masih turun dalam, Iya. kenapa? Uh-uh. Dan kalau yang kedua udah kebuka, ini bisa menjadi peluang Yes, ya. yes. Tapi sekali lagi kita masuknya perhatikan likuiditas, Yes. jangan sampai saham yang nggak ada likuiditas Iya. teman-teman masuk nanti malah jadi nyangkut. Iya. Dan yang kedua perhatikan fundamental ya, Benar. prospek bisnisnya ke depannya Yes. seperti apa dan sebetulnya penurunannya tidak terkait dengan fundamental. Iya, Nah itu benar. yang bisa diperhatikan. Nah kalau buat para investor nih, yang terutama generasi baru masuk ketika corona, ketika ARB-nya itu tidak simetris. ARB cuma 7%, arahnya Iya. bisa 25, Iya. 30, 35. Nah, ketika mereka ini melihat ARB seperti ini, itu terasa menakutkan sekali nih.
Nah, kira-kira apa yang perlu diperhatikan oleh mereka kaitannya mengenai kebijakan seperti ini? Apakah mereka harus berhenti trading kah? Stop dulu, kurangin porsi atau bagaimana nih cerita? Mungkin untuk pertama kali pas dilepas ARB-nya menjadi pelan-pelan menjadi simetris, kita pelajarin dulu, adaptasi dulu. Biasa kan perlu adaptasi ya. Kalau ternyata kita udah terbiasa dan udah mengerti medannya, istilahnya nggak semenakutkan itu, baru mungkin kita balik trading dengan porsi yang kembali normal. Pertama memang kita harus pantau dulu. Kayak pertama waktu kode broker dihapus kan kita juga seperti buta ya, jadi perlu waktu untuk beradaptasi. Itu hal yang sangat wajar. Nanti kalau kita udah terbiasa, ya kita akan trading seperti semula juga, dengan tetap mungkin kali ini lebih waspada, terutama yang seperti tadi saya udah bilang, kalau harga udah naik terlalu tinggi, terutama saham-saham yang naik tinggi tanpa didukung oleh news atau sesuatu yang bisa merubah fundamental, itu biasa lebih riskan untuk profit taking sih. Gitu. Jadi lebih perhatikan, lebih berhati-hati ya buat teman-teman. Pertama bisa pantau dulu yang belum biasa, kurangin porsi sampai teman-teman udah get used to it atau terbiasa, baru nanti trading normal. Dan perhatikan jangan sampai terpengaruh saham yang gampang naik tinggi tanpa ada fundamental, karena itu bisa menjadi risiko jeblos di situ. Benar. Nah, kalau cerita sendiri nih, cerita telah ada di pasar modal sejak sebelum Q98 ya. Nah, kan Cici mengalami ARB simetris, asimetris. Kira-kira bagi seorang trader itu lebih menguntungkan yang simetris atau asimetris nih? Buat aku sih lebih menguntungkan yang simetris ya, karena kita misalnya kayak pengen jual aja, kalau misalnya market bergerak tidak sesuai yang seperti kita inginkan, ternyata ada profit taking misalnya dari regional, kita pengen jual, toh kita bisa exit. Kalau udah ARB, kalau tidak simetris kan 7%. Begitu ARB kita perasaannya kayak terkunci gitu loh. Itu perasaan itu sangat gak enak. Jadi itu berdampak ke psikologi trading kita ya. Jadi kayak aduh gila. Sebenarnya bukannya jelek, tapi karena keadaan kita nggak bisa likuidasi saham kita, itu membuat posisi itu nggak nyaman sih. Jadi lebih baik simetris. Jadi kalau kita mau jual ya kita jual, nanti kita mau switching ke saham lain atau kita mau masuk ke saham yang sama, itu masih bisa menjadi peluang gitu. Kalau misalnya kita kekunci ARB 7%, besok dia umumnya kan berlanjut kan, karena kan itu secara psikologis itu membuat kita aduh gua nggak mau jual, nggak mau kekunci nih, harus exit. Nah itu yang membuat akhirnya berhari-hari jadi capek nungguinnya. Kemudian selesai kita pindah sektor lain atau kita masuk lagi, likuiditas kita juga trading bisa lebih banyak, dan ini juga akan menguntungkan sekuritas juga pastinya kan, jadi keluar masuk gitu loh, lebih untung. Setuju. Dan tentu saja betul banget ya Ci, likuiditas ini jadi kurang. Padahal keuntungan dari investasi saham atau trading di saham adalah likuiditas. Benar. Ketika ARB 7% kita nggak bisa ngeluarin duit, kita jadi takut, waduh ini nggak bisa keluar nih duit kita, kunci nggak bisa switch ke yang lain. Oleh karena itu ya ini merupakan satu blessing in disguise, ARB dibuka perlahan, dimana sekali 15% dan nanti di bulan September kembali seperti normal. Oke, saat ini kita akan membahas mengenai kehidupan pribadi dari Cik Rita. Kita melihat bahwa Cik Rita ini merupakan seseorang yang sangat terkenal sebagai ratu saham di sosial media. Dan karirnya seperti saya sampaikan tadi telah lebih dari 23 tahun. Kita ini penasaran nih dari Cuan Troopers, kira-kira bagaimana Cik Rita ini mulai kenal dengan dunia saham 23 tahun yang lalu? Mungkin pertama aku masukkan sebagai lulusan sekretaris. Begitu masuk sekretaris, aku udah berasa bahwa kelihatannya peluang untuk maju lebih jauh nih kelihatannya terbatas, dan kebetulan aku pindah ke company yang sekuritas pada saat itu. Aku lihat ini kayaknya lebih ada peluang untuk mencapai karir yang lebih baik gitu. Nah, terus aku sempat apply sebagai corporate secretary dari salah satu TBK. Cuman begitu dikasih terms and condition, misalnya ini kerjanya bahkan lebih berat karena weekend juga kemungkinan harus masuk, terus mungkin juga kerja akan lebih office hour, itu menjadi tantangan buat saya. Wah kayaknya ini nggak cocok deh, kayaknya terlalu berat untuk kerja lebih dari working hour, karena aku memang lebih senang kerja yang istilahnya
nggak terlalu berat tapi menghasilkan. Nah, Yes. menjadi inspirasi adalah teman yang kebetulan kerja sebagai stockbroker pada saat itu. Aku lihat mereka pada saat itu Jumat itu hanya satu sesi, dan kita yang kerja di luar stock broker itu kita kan kerja sampai jam 5. Wah, ini kayak kerjaan idaman nih. Kerjaannya santai istilahnya. Terus ternyata untuk bonus juga mereka umumnya dapat bonus yang lebih baik. Nah, itu menjadi challenge buat saya untuk pindah ke bagian stock broking ya. Gimana saya harus pindah ke sana untuk memajukan karir saya dan mempunyai peluang untuk bertumbuh lebih baik. Akhirnya aku apply ke posisi sana, walaupun dengan susah payah bos saya nggak kasih pindah gitu loh, susah banget. Tapi dengan segala usaha akhirnya bisa juga pindah. Tapi dengan saya pindah, kerjaan saya lebih malam pulangnya sih pada saat itu kan belum ada digitalisasi ya. Jadi kita kalau nginput itu aftermarket mesti nginput dulu, transaksi itu nanti di matching dengan bursa efek. Ternyata kalau misal ada yang kita salah nginput di bursa data, misalnya contoh ada beli Telkom, kita nginput beli Telkom, ternyata bursa bilang kita jual, berarti kan ada kesalahan nginput. Nah, kita mesti benerin, itu pulang akan lebih malam, bisa jam 8, kadang-kadang jam 9. Tapi buat saya nggak apa-apa, karena semua pengorbanan itu pasti akan ada hasilnya di kemudian hari. Dan aku tetap jalanin, dan benar setelah sekian lama berhasil aku mendalamin sektor itu, kemudian aku mendapat tawaran menjadi equity sales. Yang pertama juga equity sales juga menjadi challenge karena kan nggak punya background sales, nggak punya klien, dikasih klien dormant semua. Tapi sekali lagi kerja keras, seperti juga Bernard selalu kerja keras. Amin. Itu juga menjadi inspirasi kita semua ya. Memang kerja keras itu ada kunci dari semua kesuksesan. Jadi memang kerja keras, akhirnya kita bisa mengolah klien yang dormant menjadi klien aktif, dan akhirnya menjadi salah satu sales yang top aktif, nomor 1 pada saat itu, dan juga harus menghandle klien-klien insti asing. Wow, luar biasa cerita ya. Jadi intinya semuanya itu kita harus open minded dan Benar. berani bermimpi ya, Ci ya. Iya. Cici tadi Benar. mimpinya aduh pengen weekend spend sama family, kemudian Kerja pengen santai. kerja santai tapi mendapat penghasilan tinggi, dan itu Iya. menjadi stockbroker. Yes. Dan ternyata semuanya itu nggak mudah, Benar. dibutuhkan perjuangan, pengorbanan Dan kerja keras. dan kerja keras. Itu Iya. saja luar biasa cerita. Dan sekarang menjadi salah satu broker terhebat di Indonesia yang namanya udah malang melintang di sana sini. Oke, thank Inspirasi you. saya juga loh, Ci. Oh, kita saling menginspirasi. Amin. Iya. Halo Mas Berna, cerita. Ya, halo. Nah, sebelum masuk ke segmen selanjutnya, aku mau ajak kalian untuk main games dulu nih. Gamesnya itu adalah tebak gambar. Aku bacain rulesnya dulu ya. Oke. Yang pertama, pada layar akan muncul gambar dan aku akan membacakan clue-nya. Nanti aku akan menghitung 1-3, setelah itu Mas Bernard dan Cerita bisa rebutan untuk menjawab dengan cara sebutkan namanya terlebih dahulu. Yang dapat menjawab dengan tepat akan mendapatkan 1 poin. Contohnya, misal di gambar ada gambar logo emiten BCA. Nanti aku sebutkan clue-nya. Sebutkan kode saham dari logo tersebut. 1, 2, 3. Baru nanti salah satu misalnya Bernard BCA atau Oke. Rita BCA. Lalu nanti pertanyaan dan gambar akan ditampilkan. Yang ditampilkan itu akan berbeda-beda. Oke. Oke, sudah jelas ya? Ya. Oke, langsung aja nih. Kita mulai. Pertanyaan yang pertama. Sudah terlihat? Oke. Pertanyaan pertama, sebutkan nama dari patternnya. 1, 2, 3. Bernard, Kita Pas Bernard, boleh jawab? Head and Shoulders. Ya, betul. 1 poin untuk Mas Bernard. Oke, kita lanjut ya untuk pertanyaan yang kedua. Sebutkan nama lengkap dari perusahaannya. 1, 2, 3. Rita, Ya, cerita. Aneka Tambang. Mantap. Betul. Oke, ini satu sama ya. Lalu selanjutnya, sebutkan nama investor dari Amerika ini. 1, 2, 3. Bernard. Salah. Kan aku sebetulnya. Oh, Iya kan? Aduh, siapa sih? Oke. Iya. Iya, silakan Mas Bernard. Charlie Munger. Salah. Cerita mungkin mau jawab? Aku nggak kenal. Siapa ya? Siapa ya?
Oke, karena dua-duanya tidak ada yang bisa menjawab, dua-duanya tidak dapat poin ya. Jawabannya adalah Ray Dalio. Waduh, nggak pernah Gak denger pernah lihat mukanya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Sebutkan nama lengkap perusahaannya. 1, 2, 3. Bernard, Oke, Mas Bernard duluan. PT Telekomunikasi Indonesia TPK. Betul sekali. Oke, poin sementara 2-1 ya. Selanjutnya, sebutkan nama pattern ini. 1, 2, 3. Bernard, Silakan Mas Bernard. falling wedge ya? Falling Wedge. Iya bukan sih? Salah, boleh cerita untuk menjawab? Descending. Descending, bukan triangle Enggak. ini, downtrend. Salah, karena dua-duanya salah, dua-duanya tidak akan dapat poin ya. Oke. Jawabannya adalah bullish flag. Oh iya. Oh iya, udah Oke. jelas ya. Selanjutnya, Hmm. sebutkan salah satu judul buku pertama dari Ellen May. 1, 2, 3. Bernard, Mas Bernard, silakan. Smart Trader Not Gambler. Betul sekali. Skor sementara 3-1. Ayo semangat cerita untuk mengejar. Oke, selanjutnya. Sebutkan kode saham dari logo tersebut. Rita, Silakan cerita. SMGR. Betul sekali. Poinnya 3-2. Lalu selanjutnya, sebutkan nama komisaris utama dan founder dari emiten ini. 1, 2, 3. Bernard, Silakan Mas Bernard. Bapak Rampunjabi. Betul sekali. Skornya 4-2. Ini yang terakhir. Siapakah dia? 1, 2, 3. Rita, Silakan cerita. Bapak Lo Keng Hong. Betul sekali. Skor akhir 4-3 dan dimenangkan oleh Mas Bernard. Nah, Cik Rita ini kan pernah berpengalaman ya. Tadi cerita ujung-ujungnya saat ini memiliki klien yang menghandle HNWI atau high net worth individual, terutama retail. Tapi sebelumnya cerita pernah punya pengalaman di investment banking dan juga di institusi. Nah, kira-kira nih cerita lebih prefer handle klien individual atau institusi dan kenapa cerita? Ya, masing-masing klien maupun retail maupun institusi adalah saling melengkapi kalau Ya. buat kita ya sebagai stockbroker, karena klien insti juga nggak terlalu ribet sebenarnya handle-nya. Kita cuman rajin memberikan update, memberikan riset report, kadang-kadang memberikan pandangan, dan mereka biasa mengolah lagi datanya dan baru translate ke order. Kalau retail kan kita harus pandu dan mengconvince mereka kenapa kita beli saham ini berdasarkan mungkin secara fundamental, secara news dan technical. Setelah mereka yakin baru mereka beli. Dan tapi umumnya untuk exit juga mereka butuh dipandu gitu. Cuman itu aja yang menjadi challenge kadang-kadang buat klien retail. Walaupun mereka udah istilah make money, mereka harus nanya lagi ke kita, ini udah saatnya jual belum? Ya sebenarnya kan posisi sebenarnya udah untung kan. Mau untungnya segini kalian misal udah puas, silakan. Misalnya masih mau nunggu, masih bisa kelihatannya masih kuat, masih nggak apa-apa. Jadi masing-masing klien individual pun maupun institusi buat aku sama-sama menyenangkan lah. Sama-sama menyenangkan ya, istilahnya memiliki kelebihan and weaknesses masing-masing untuk handle-nya. Jadi di-enjoy aja, dinikmati aja. Benar. Kalau perbedaan behaviornya apa biasanya antara klien institusi dan klien retail? Ini kan yang pengen kita tahu juga nih. Perbedaan dari apa ya, sorry? Behavior. Behavior. Iya, kalau klien institusi biasanya lebih senang sekali kalau aku perhatiin buy on weakness. Kalau ada saham-saham yang jatuh atau koreksi, di saat retail itu pada takut, pada stres, mereka malah banyak memberikan order gitu loh, terutama untuk barang-barang blue chip yang terkoreksi banyak dan berfundamental bagus ya. Dan pada saat itu biasa retailnya akan tawarin, Pak beli ini, nanti dulu deh, kayaknya takut nih. Padahal itu adalah sebenarnya peluang emas ya, karena saham-saham yang bagus tapi harganya diskon gitu loh. Nah itu behavior yang sangat mudah dilihat adalah pas market turun ataupun market naik. Nah kalau market naik, kadang-kadang klien insti melakukan realisasi profitnya, retailnya malah beli
sering sekali begitu sih, Iya, iya, walaupun iya, iya. nggak semua insti punya kecenderungan yang begitu ya, tapi sering yang aku perhatiin mungkin yang major lebih kelihatan ke sana. Dan kalau retail itu kan lebih membeli semua saham itu bisa, kalau insti kan tergantung market cap juga, tergantung likuiditas, itu menjadi challenge yang berbeda masing-masing klien. Oke. Nah, kalau cuan true plus ini kan rata-rata retail nih pasti tentu saja. Apa yang bisa dipelajari atau dipetik dari ilmu-ilmu dari institusi? Mungkin kalau buat teman-teman retail, buat market yang sekarang, aku bilang likuiditas itu benar-benar penting sih. Jadi Oke. likuiditas, dan kita juga kalau bisa rajin baca report yang dipublish Sukor ini, setiap hari ada panduan Ya. dari analis-analis secara teknikal atau fundamental, itu akan membantu. Dan kita juga sering membaca berita. Biasa berita yang pagi itu kalau sering muncul ya, aku perhatiin itu sering menjadi saham yang bergerak pada hari itu. Misalnya ada berita bagus dari salah satu emiten, itu kadang hari itu terjadi lonjakan Ya, betul. harganya. Jadi mungkin buat teman-teman retail lebih sering baca juga itu akan membantu daripada mendengarkan. Kalau mendengarkan orang ngajak beli, biasanya kalau kita ngikut orang, kita nggak tahu exitnya di berapa. Tapi kalau Ya. kita udah baca, kita punya feeling, kita lebih bagus kalau kita sering belajar juga, belajar teknikal, itu akan tahu kapan support resist penting yang perlu kita perhatikan. Itu bantu banget untuk menjaga kita punya portofolio. Wah, luar biasa banget ya. Hari ini kita mendapatkan banyak knowledge, banyak skill, pengetahuan dari Cik Rita yang telah berpengalaman lebih dari 20 tahun di pasar modal. Dan kita juga tahu nih bahwa Cik Rita memiliki beberapa komunitas saham. Iya. Salah satunya adalah ITC atau IDX Trading Community dan juga CLC Iya. atau Cuan Lover Community. Iya. Nah, latar belakang dari pendirian komunitas ini apa sih, Cik? Dan telah berapa lama komunitas ini berdiri? Mungkin untuk komunitas tujuannya adalah untuk mengedukasi teman-teman retail, karena kebetulan saya sering baca dan sering dapat informasi juga. Dan karena kita kerja di sekuritas, minimal kita tahu lah ya apa yang lagi rame, sektor apa yang kira-kira akan bergerak dengan adanya berita dari regional. Contoh misalnya kemarin China memutuskan untuk menurunkan suku bunga nih, Yeah. berarti kan berpotensi sekali itu komoditas itu akan bergerak naik. Betul. Karena itu salah satu sentimen positif ya. Yeah. Contoh seperti itu. Jadi tujuannya membantu teman-teman, semoga istilahnya kalau trading itu kira-kira punya ide pagi itu apa. Yes. Atau saham apa yang secara teknikal itu bergerak. Kadang-kadang saham itu bisa tiba-tiba breakout dengan volume, tapi kita belum tahu nih newsnya Ya. apa. Belakangan baru keluar beritanya, oh ternyata beritanya, oh pantesan ini sahamnya breakout gitu. Jadi mungkin lebih ke untuk membantu teman-teman retail aja sih, karena kita memang nggak ada pungutan biaya sama sekali. Jadi lebih untuk mengedukasi mereka Iya, ya, karena saat ini tentu saja literasi keuangan Indonesia Iya. masih sangat rendah. Iya, benar. Yang menjadi investor atau trader di saham masih cuma 1-2% yang Iya. trader di saham. Sehingga mudah-mudahan one day kita Banyak, bisa kayak Jepang, Korea Iya. lebih dari 10% ya, Cik ya. Benar. Karena kan makin banyak teman-teman yang profit, teman-teman cuan troopers yang teredukasi, makin banyak untung, akhirannya makin banyak bertumbuh ya, investor di Indonesia juga. Amin. Dan saat ini kalau boleh tahu membernya udah berapa nih dari dua grup tersebut? Aku udah nggak ngitung sih, tapi di CLC itu ada 45 dan ITC itu ada 16 apa ya? Ribu. Enggak, 16 grup, tapi Oh, di wow. Telegramnya ada sekitar 35 ribuan Telegram channel. Wow, udah cukup banyak ya. Dan tentu saja mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak lagi teman-teman yang bisa bergabung dengan ITC atau CLC. Dan ini ada di grup Telegram Iya. dan juga ada di aplikasi Cuans ya. Ya aplikasi Cuan ngambil berita dari ITC untuk melengkapi. Oh wow, jadi bisa diakses dari dua aplikasi Iya. tersebut. Nah, Cik Rita, selain Cik Rita sibuk nih untuk handling community ini selain bekerja sebagai stock trader, saat ini kesibukan apa yang Cik Rita miliki? Ya, mungkin kalau kesibukan ya seperti biasa pagi kita harus mencari berita atau trading ideas buat saya, juga buat klien dan buat teman-teman. Itu rutin kan jam 5 aku udah bangun untuk mencari ideas. Ya. Nah, habis itu seperti biasa kita kerja, sore juga aku masih harus ngurusin rumah seperti biasa. Dan Sabtu kita masih mengadakan webinar untuk teman-teman, sekalian juga buat saya belajar. Jadi kadang kita ngundang
undang, kadang juga ngundang teman-teman dari Sukor Yeah. untuk memberikan insight-insight ke teman-teman retail di sana. Sambil mengadakan webinar saya juga belajar sambil nyatet juga. Jadi istilahnya kita tuh tetap belajar terus sih ya, kalau di marketing nggak pernah bisa berhenti sih. Jadi mungkin kayak kadang aku sekarang seneng bikin konten juga untuk menghibur. Iya. Ya kalau lagi pergi kadang kumpulin ini kayak seru nih bikin konten. Ya aku bikin konten dari apa yang udah aku ketemuin gitu, ada yang menarik. Kita Jadi bikin. travel broker juga ya kalau nggak salah ya. Travel and food broker. Iya. Iya. Kalau untuk sampai saat ini kan cerita udah 20-an tahun di pasar modal. Dan tentu saja hingga mencapai titik sukses saat ini pasti ada role modelnya dong, Ci. Iya. Nah, role model cerita saat ini atau selama 20 tahun ini siapa sih di pasar modal? Ya kebetulan pasar modal kita untuk yang wanita kan nggak banyak. Ya. Dan role model saya di pasar modal yang Indonesia yang cewek ya, tapi aku memang suka sih ya karena Miss Ellen May itu menjadi inspirasi. Kenapa? Karena dia persisten, konsisten dan kerja keras. Itu yang menginspirasi saya untuk bisa terus seperti dia kerja kerasnya, walaupun udah punya nama besar, nggak pernah berhenti untuk mengedukasi juga. Ya, setuju banget ya. Saya Iya. dulu pertama kali belajar technical saham itu dari Miss Ellen. Iya. Jadi Ya. saya benar-benar bersyukur kenal Miss Ellen in Yes. person juga, Yeah. belajar dari beliau. Dan tentu saja memang beliau ini memang sosoknya kerja keras banget. Iya. Karena pasar lagi down di atas, dia tetap rajin Tetep, edukasi. iya nggak? makanya. Dan yang cowok pasti Bernard sama. Dia Amin. juga kerja kerasnya bikin saya gila. Saat orang udah istirahat dan tahu kata Ibu Bu Lindra bilang Bernard 24 jam kerjanya. Amin. Jadi semua yang bekerja keras itu menjadi inspirasi, biar kita juga nggak boleh kayak santai ya, walaupun udah kayak Mas Bernard udah berhasil kayak gini, udah di top posisi, tetap rajin muter, mengedukasi, masih bikin coffee talk kayak gini. Wah hebat sih. Amin. Dan tentu saja tepuk tangan buat Sukoria nih ya, udah support Iya. kita semua hingga saat ini. Oke, dan sekarang kita mau belajar lagi nih mengenai analisis saham. Nah, tadi kita udah ngobrol mengenai Iya. kondisi pasar, kemudian ngobrol mengenai kehidupan pribadi Cirita. Iya. Dan sekarang saya pengen tahu nih metode analisis saham dari Cirita. Nah, gimana sih caranya Cirita dalam analisis saham? Biasanya dari fundamental dulu kah, dari technical dulu kah, atau dari sentimen-sentimen yang beredar di pasar? Ya kadang sih mungkin yang pertama kita lihat dulu berita makro ya. Kadang-kadang berita secara regional itu sangat mempengaruhi pergerakan saham Indonesia, karena memang Indo itu kan negara yang masih emerging market. Jadi misalnya kita baca berita, ini kayaknya berpotensi untuk sektor tertentu untuk bergerak, wah baru kita perhatikan. Bisa dari sana. Kadang juga kalau lagi jam trading tiba-tiba kayak tadi ada saham yang terjadi lonjakan secara teknikal dan breakout, itu menjadi curiga nih, ada apa nih breakout nih. Kadang-kadang beritanya belum beredar gitu, perlu delay 1-2 hari. Kadang aku beli karena berdasarkan teknikal. Kadang juga secara kita baca misalkan Sukor baru publish report, kadang aku baca, wah ini menginspirasi sekali nih, berarti saham nih boleh. Nah itu menjadi daftar pantau saya. Tapi begitu saya lihat misalnya harganya koreksi, aku masuk, atau pas naik juga menjadi pilihan kita untuk masuk. Jadi sebenarnya kita fleksibel, bisa lihat dari fundamental, technical, atau news yang kira-kira hari itu bergeraknya kemana, kita ngikut. Oke, berarti ada price action dulu Iya, ya. benar. Dan juga kalau dari cerita sendiri nih, untuk kaitannya mengenai emiten-emiten, preferable-nya yang small, medium, atau big caps nih? Ini juga kita fleksibel. Istilahnya kalau memang terkoreksi banyak, biasanya big cap kan gerak dulu. Kita akan beli di big cap. Setelah big cap-nya kita bisa profit, kita bisa jualan, kita akan ngincar biasa yang middle cap ya. Tapi kalau small capnya ternyata bergerak naik juga dan ada news yang mendukung itu, kita juga nggak nutup kemungkinan untuk masuk. Tapi memang kecenderungannya yang pasti saham itu likuiditasnya itu cukup baik. Jadi anytime kita mau sell nggak menjadi hambatan buat kita mencairkan dana kita. Wah, luar biasa. Likuiditas nih, dari tadi kita ngomongin likuiditas lebih dari 5 kali. Berarti likuiditas penting banget untuk teman-teman perhatikan sebagai seorang trader ya. Takutnya bisa masuk nggak bisa keluar, wah nyangkut tuh, serem. Iya makanya sekarang. Nah, kalau Cirita sendiri tentu saja dalam 23 tahun trading pasti ada pengalaman yang paling diingat. Salah satunya adalah momen
loss terbesar. Nah, waktu itu loss terbesar Cirita tuh berapa persen dan bagaimana Cirita menghadapi loss terbesar itu nih? Ya, kebetulan loss terbesar saya ini aku menjadi pelajaran ya, karena waktu itu aku belinya warren, tapi aku lupa sih warren apa. Kalau nggak salah tuh aku lupa deh. Pokoknya aku beli warren. Nah, warren itu begitu turun, kalau kita nggak punya trading plan ya istilahnya, udah beli ya udah biarin aja deh, pas turun ya udah nanti aja. Itu bahayanya karena warren itu kan ada expirednya. Nah, abis itu bener-bener hilang duitnya, bener-bener gone karena dia expired. Kita mau jual juga kagak ada nilainya, tapi kita mau keep juga nggak bisa karena udah expired. Nah, itu menjadi pelajaran penting buat kita bahwa kalau kita beli saham pun masih bisa kita hold kalau memang saham itu secara fundamental itu bagus. Kalaupun turun, ada saatnya nanti sektor itu kembali bergairah, mungkin akan naik lagi. Tapi kalau beli warren yang menjadi tantangan, kalau sahamnya nggak naik, warrennya nggak naik, dan kalau sahamnya tidur, warrennya nanti mendekati expired, uang kita benar-benar akan hilang. Jadi itu sangat penting banget. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau teman-teman melakukan pembelian warren nih. Saham dan warren berbeda. Warren ada expirednya. Kalau saham, ketika sektor yang jalan fundamental membaik, tentu saja ini akan terrefleksi di harga sahamnya. Soon or later ya, Cik ya. Nah, Cirita nih, sebelum kita tutup Sukor Coffee Talk Special Edition bersama Cirita Effendi kali ini, kira-kira nih oleh-oleh buat cuan troopers, sektor apa yang bisa diperhatikan di second half di tahun 2023? Ya, mungkin untuk sektor second half ini kelihatannya saham-saham yang erat kaitannya karena kita akan masuk ke tahun politik ya. Jadi itu menjadi katalis yang sangat menarik untuk sektor consumer. Mungkin itu masih karena kan banyak terjadi istilahnya dana-dana yang dapat dari hasil pesta politik nanti ya, itu mungkin akan dibelanjakan. Jadi consumer, retailer itu masih menarik. Dan kalau misalnya data dari China, karena China kemudian ke atas suku bunga atau data-datanya China kemudian membaik, komoditas juga menjadi sektor yang akan kita incar selanjutnya. Tapi tetap kita pantau terus perkembangan selanjutnya. Wow, luar biasa. Jadi perhatikan saham-saham related sama tahun politik nih. Karena itu saja akan menarik untuk kita perhatikan. Beberapa saham udah mulai jalan. Dan jangan lupa ini olah dari Cirita. Dan sekali lagi ini saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Cirita udah hadir di Sukor Coffee Talk. Terima kasih banget, Ci. Akhirnya udah hadir di acara Sukor kali ini, yang mana tentu saja menginspirasi dan memberikan banyak sekali pencerahan kepada kita semua yang masih baru di dunia saham atau ingin belajar lebih mengenai pasar saham. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para cuan troopers yang telah setia menonton Sukor Coffee Talk, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Terima kasih.